memberikan data-data yang dirasa cukup banyak. Nah, namun dalam hal ini akun representatif juga harus melakukan analisa. Ya, biasanya memang kalau dirasa buktinya ya dibuat-buat atau hanya sekedar rekapan dan gak lengkap, ya mereka juga nggak mau nerima gitu. Oke, sekarang kita bahas ini tahapan proses SP2DK ya. Tahapan rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, kalau misalkan SP2DK udah selesai, nah, ada beberapa proses-proses yang kemungkinan ke depannya akan diajukan oleh atau ditindaklanjut oleh akun representatif. Yang pertama, data SPT sesuai potensi nihil. Nah, KPP menentukan keputusan atau tindakan berdasarkan simpulan yang diperoleh. Ya, pokoknya pada intinya SPT ini sesuai potensi akhirnya nihil. Nggak ada yang dikurang bayar. Artinya wajib pajak sudah benar. Dan terus terang, hal ini jarang saya temukan ya di SP2DK, wajib pajak tidak membayar sama sekali apapun ke kas negara itu kayaknya nggak mungkin karena kalau ketika SP2DK pasti mau ada potensi gitu. Jadi tetap mau nggak mau tetap kita melakukan pembayaran pajak ya, entah itu dari mana ya. Jadi makanya saya jarang sekali sih ketemu wajib pajak dapat SP2DK setelah dilakukan SP2DK dan segala macam terus jadi nihil nggak ada pembayaran apapun. Nah itu saya jarang temui. Dan terus kedua, data tidak sesuai terdapat potensi pajak terutang. Nah, di sini kita harus melakukan eh, kurang bayar ya. Jadi artinya kita harus bayar pajak itu atau ya akan dilakukan pembetulan atau bisa juga dilakukan usulan pemeriksaan atau pemeriksaan khusus. Jadi begitu teman-teman. Misalkan dalam proses SP2DK ini kita nggak sepakat ya sama AR, itu ada dua opsi ya, antara kita dimasukkan ke dalam bukti permulaan atau kita diperiksa. Nah, pemeriksaan biasa itu tergantung nanti usulannya dari AR-nya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi memang cikal bakal pemeriksaan juga bisa dari proses SP2DK ya. Itu juga bisa terjadi. Ya, ya, ketika dalam tahapan proses SP2DK, pengadresian pelaporan, KPP yang membuat dokumentasi yang cukup ya terkait dengan SP2DK itu ada LPH, LHP2DK, BA ya, BA itu kayak semacam berita acara, terus ada permintaan penjelasan, terus ada BA penolakan, permintaan penjelasan dan atau BA tidak dipenuhinya permintaan penjelasan. Nah, jadi BA itu adalah kunci ya, kunci dari akhir SP2DK. Kalau biasanya kalau sama-sama sepakat, nah, harusnya si AR ini menerbitkan berita acara. Nah, berita acara si wajib pajak mau bayar segini, terus pokoknya segala macam eh, hal-hal yang disepakati tertuang di dalam BA tersebut. Nah, cuman belakangan ini saya juga kadang suka melihat bahwa ketika dalam proses SP2DK, ada beberapa fiskus yang tidak mau mengeluarkan berita acara. Entahlah, bukannya nggak mau ya, tapi entah kenapa tahu-tahu ketika kita sudah melakukan pembetulan, udah selesai gitu, tanpa ada berita acara. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kelaknya ya teman-teman, ketika melakukan pendampingan SP2DK ya, terhadap wajib pajak atau perusahaan yang sedang kalian tangani. Ketika sudah selesai SP2DK, ketika sudah melakukan pembetulan SPT, sudah sama-sama sepakat dengan AR ya, kalau ya saya udah melakukan pembetulan segini segini segini, jangan lupa untuk meminta berita acara ya. Meskipun memang berita acara sendiri bukan produk hukum, setidaknya teman-teman punya pegangan. Nah, seperti itu. Oh, ini loh, SP2DK udah beres, kenapa masih diungkit lagi gitu. Oke. Oke, di sini ada yang masih kurang jelas sama SP2DK, silakan bertanya. Karena kalau misalkan kalian nggak paham, kalian yang merugi gitu. Ada yang kurang jelas atau gimana? Sudah jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, oke.
Oke. Bapak Gimana? mau aku tanya. Iya, Nufris. Halo, kok suaranya nggak ada ya? Halo, Bapak. Oh, berarti saya ya yang rusak ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, pantesan. Halo, tes coba. Suaranya keluar nggak? Halo, Bapak. Nah, oke. Oh, berarti dari tadi speaker saya yang nggak nyala. Oke, oke, oke. Oke, gimana? Oke, Mbak Desti gimana, Mbak Desti? Silakan. Ya, kalau mau tanya, jadi kan sekarang kan Jawa udah makin digital ya, Pak ya. Nah, untuk Hmm. SP2D kan tadi katanya wajib disampaikan secara tertulis apa menyurat SP2 Hmm. SP2D itu kan dari KPP tersurat pada kita. Nah, apakah Hmm. kita anggapannya itu boleh kita kirimkan via email, Pak? Atau bagaimana, Pak? Surat Oh, tanggapan dari tanggapannya atau SP2DK-nya? tanggapannya. Oh, jadi untuk tanggapannya ya, oke, sorry ya. Jadi untuk tanggapannya kita harus memberikan secara langsung ke TPT untuk sampai dapat BPS. Nah, kalau misalkan mau ngasih tanggapannya ya, jadi harus benar-benar ke loket. Jadi nggak bisa di WA. Misalkan kita udah deket lah sama airnya, maksudnya apa namanya udah kenal lah sama airnya. Pak, ini saya kasih tanggapan SP2DK-nya ya Pak ya. Nah, itu hanya sifatnya sementara. Nah, tetap teman-teman harus kirim ke TPT gitu tanggapannya. Jadi harus mendapat itu tuh BPS yang warnanya kuning. Jadi harus dapat seperti itu. Nah, yang terus saya kasih contoh ya, bentar ya. Nih, harus dapat ini dulu bentar. Oke, nah seperti ini contohnya ya. Nah, ini saya sebutin. Nah, jadi ketika kalian teman-teman nanti membuat tanggapan SP2DK, kalian harus masukin ke loket tanggapannya. Jadi ada bukti ya yang benar seperti ini. Jadi kalian harus masukin ke TPT, loket TPT. Nah, kalian mendapatkan BPS ini. Nah, ini sebagai bukti bahwa bukti ini bisa dijadikan sebagai alat bahwa wajib pajak sudah kooperatif ya dalam melakukan proses SP2DK begitu. Oke, ada yang mau Oh, ditanyakan lagi? oke, Bapak. Terima kasih. Kalau untuk yang menyampaikan itu, apakah harus dari yang berkuasa atau bisa dari kayak misalkan kita minta tolong ke Gojek gitu, Pak? Oh, nggak bisa. Tetap begini. Jadi kalau terkait melakukan ini ya, maksudnya kalau ke TPT, sebenarnya bisa, nggak usah pakai surat kuasa. Yang terpenting dalam tanggapannya SP2DK ini harus direkturnya yang tanda tangan. Itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Di perusahaan A, ya, di perusahaan A, direkturnya misalkan namanya Anton. Nah, saya sebagai konsultan pajak. Oke, Pak Anton, untuk SP2DK saya sampaikan aja. Nah, kalau misalkan SP2DK tersebut tanggapannya ditandatanganin oleh Pak Anton sendiri, nggak usah pakai surat kuasa. Tapi kalau misalkan Pak Anton, udahlah, semuanya saya serahkan kepada Pak Aji, saya berikan surat kuasa, ya udah, jawaban SP2DK ini bisa ditandatangani sama saya. Begitu prosesnya. Oh, oke, berarti memang betul-betul kita harus datang ke TPT, terus kita harus menerima BPS itu secara fisiknya ya, Pak? Nggak Iya, bisa. betul. Tapi memang dalam praktiknya ada beberapa yang beberapa AR yang oh udah dibayar. Oh ya udah selesai. Makasih ya, udah selesai. Ada yang seperti itu. Ada AR juga yang apa namanya harus jalan. Itu nanti tanggapannya harus dimasukin ke TPT. Nah, itu beda-beda. Jadi, tapi yang benar tetap harus dimasukkan tanggapannya begitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke deh, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Desti. Oke, yang lain? Izin tanya Bapak. Oke, Mbak Desi sekarang. Desi. Oke, Ya, gimana Mbak Desi? terkait tadi surat tanggapan itu kan dibuat oleh wajib pajak ya Pak. Nah itu tuh Hmm. biasanya berapa sih jangka waktu yang diberikan oleh AR gitu untuk wajib pajak tuh membuat
surat tanggapan tersebut? Mm-mm. Sebenarnya 14 hari. Sebenarnya 14 hari. Namun waktu tersebut bisa diperpanjang ya. Jadi tergantung ini aja, yang penting komunikasi kita ya. Kita nggak mungkin lah dapat surat SP2DK kita harus nanggapin 14 hari ya. Itu saya selama ini sih jarang ya, karena memang kita kan harus benar-benar mencari data yang cukup kompleks. Jadi memang bisa diperpanjang. Tapi kalau secara aturan 14 hari. Jadi surat dapat SP2DK sudah diterima, kita 14 hari untuk dikasih waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan. Tapi biasanya dalam prakteknya ketika kita dapat surat, oh kita datang dulu dong ke KPP ya kan. Kita wawancara dulu ya kan. Kita wawancara dulu, kita kasih data dulu ya kan. Biasanya kan seperti itu. Dan pastikan ada suatu deadlock lah antara kita wajib pajak sama Fiskus ya. Pastikan Fiskus maunya kamu bayar pajak yang besar. Wajib pajak saya tidak mau gitu kan, karena sebenarnya seperti ini. Nah, itu kan ada deadlock. Nah, kita harus selesaikan dulu. Baru ketika sama-sama sudah sepakat, oke, Bapak sama saya sudah sepakat, ya Bapak harus pembetulan segini segini segini, barulah tanggapan itu dibuat, masuklah ke TPT. Gitu. Nah, setelah tanggapan masuk ke TPT, barulah kita buat berita acara. Nah, berita acara ini saya nggak pegang ya. Jadi nanti ada berita acaranya dari KOP-nya Kementerian Keuangan gitu. Meskipun bukan produk hukum ya, sekali lagi saya ingatkan, berita acara bukan produk hukum layaknya seperti surat ketetapan pajak. Nah, tapi tetap, jadi kalau misalkan nantinya tahu-tahu diperiksa, setidaknya ada bukti loh bahwa sengketa pajak ini sudah dilakukan SP2DK dan sudah dilakukan pengawasan. Tapi kenapa harus diungkit lagi? Nah, itulah untuk pembelaan kita nantinya. Begitu, Mbak Desi. Oke, Oke, siap-siap, Pak. Terima kasih, oke yang Pak. lain. Oke, yang lain teman-teman. Bapak, maaf mau tanya lagi. Oke, sekarang Mbak Desi, silakan. Eh, jadi kan masa daluarsanya pajak itu kan 5 tahun ya, Pak ya? Ya, betul. Misalkan kita dapat SP2DK nih di tahun terakhir, Mm-mm, misalkan 2024, SP2DK mm-mm, untuk tahun 2019, 2020 gitu ya, Pak ya. Terus mm-mm, itu tuh kita biarin aja gitu, Pak. Kita biarin aja SP2DK-nya sampai daluarsa gitu. Apakah mm-mm, kita akan tetap dikejar-kejar sama pajak untuk memberikan surat tanggapan itu, mm-mm, atau biarin aja karena udah daluarsa gitu, Pak? mm-mm, mm-mm. Jadi gini, misalkan SP2DK kan ya istilahnya gini lah. Pokoknya jangan sampai terpengaruh gini. SP2DK ya yalah SP2DK masih awal. Udahlah nggak usah ditanggapin aja lah. Ngapain toh juga bukan pemeriksaan. Biasanya kan begitu kan ya. Jadi wajib pajak ya seakan-akan menantangi lah proses SP2DK ini karena bukan pemeriksaan. Nah, tadi saya ada slide-nya sebelumnya. Ketika memang SP2DK ini tidak menemukan solusi antara wajib pajak dengan Fiskus ya, bahkan ini sampai nggak ketemu ya, sampai benar-benar nggak ditanggapi sama sekali. Ada dua kemungkinan yang bisa diperoleh, yaitu diusulkan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ujung-ujungnya tetap ke sini, ke pemeriksaan juga. Jadi wajib pajak mau lari kemanapun juga tetap ke pemeriksaan. Ketika di proses pemeriksaan masih belum ditanggapi juga, ya ujung-ujungnya ke pidana juga. Nah, pidana ntar ujung-ujungnya kemana? Penyitaan, ya kan, penyitaan terus jadi kurungan penjara, ya sudah mau gimana. Jadi intinya seperti itu. Jadi setiap ya ada himbauan, ada SP2DK terutama ya, SP2DK jangan disepelekan, harus diselesaikan. Kita harus juga menjalani komunikasi dengan baik dengan orang pajak itu, agar orang pajak tidak serta-merta langsung tiba-tiba datang. Saya pernah sekali. Ini ada cerita lucu. Jadi ketika ada SP2DK, sorry, pemeriksaan apa SP2DK saya lupa, nggak ditanggapi. Tahu-tahu orang pajak datang ke kantor si wajib pajak. Ya gimana nggak mereka takut gitu kan, tiba-tiba mau didatangin orang pajak. Nah, itu memang haknya mereka. Ketika memang tidak ada tanggapan segala macam ya mereka berhak datang. Tapi kan kalau orang pajak sudah datang ya ke tempat wajib pajak, siapa yang nggak seker sih? Saya aja sering-sering ketemu sama orang pajak juga seker-seker juga gitu. Karena apa? Takut salah ngomong.
Ini soalnya berbicara masalah uang gitu ya. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau tanya nggak? Oke, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini, sorry. Nah, oke. Wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi juga bisa kena SP2DK ya. OP. Nah, akhirnya saya di SP2DK. Saya pernah ya pengalaman. Nah, biasanya potensi-potensi SP2DK itu ya karena apa ya? Ya belum lapor SPT atau memang mereka tuh pengusaha yang mungkin eh, melakukan pelaporan asetnya mungkin tidak sesuai. Nah, ini ada pertama itu analisa terkait SP2DK atas SPT istri pisah harta atau memilih terpisah. Nah, jadi kalau misalkan pisah harta itu perlu diingat ya, secara perpajakan itu masing-masing. Jadi suami dan istri masing-masing memiliki SPT-nya. Jadi bukan apa ya, kalau 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 masih gabung kan berarti masih 001 ya. Tapi kalau misalkan pisah harta, nah benar-benar kewajiban perpajakannya berbeda. Soal meskipun mereka suami istri eh, tetap sama-sama ya istilahnya berbeda gitu loh. Jadi masing-masing untuk pelaporan SPT-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk terkait dengan SP2DK ya seperti ini. Nah, keluarga merupakan kesatuan ekonomis ya, meskipun posisinya antara suami dan istri memilih pisah harta ya, tetap saja bisa dilakukan analisis ya terkait dengan penghasilan istri itu berapa ya kan khawatir kan pisah hartanya adalah untuk untuk apa ya namanya mencari peluang lah dalam mengurangi pajak. Contohnya seperti itu kan bisa jadi terjadi. Nah, makanya penghasilan istrinya dilihat, dianalisa, terus penghasilan anak yang belum dewasa juga harus dilihat. Nah, ini supaya apa? Untuk melihat PTKP-nya bener nggak sih? Nah, terus juga penghasilan kepala keluarganya itu di mana kerjanya atau dia usaha apa. Nah, itu harus dianalisa atau dianalisis semua oleh pengawas ya, orang pajak. Oke. Nah, terus di sini analisa terkait dengan pisah harta ya. Jadi penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin, penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Nah, kalau misalkan ini masih apa ya, masih bergabung lah antara penghasilan istri dan suami. Nah, penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja. Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain. Nah, jadi kalau misalkan posisinya seperti ini bisa dilakukan pemisahan harta. Misalnya dalam arti untuk istri ya istri, untuk suami ya suami. Jadi seperti itu ya. Terus lanjut. Nah, di sini ada. Nah, kalau untuk terkait dengan aturannya ya, pasal 2 ayat 2 ya, PP nomor 4 tahun 2011, kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Jadi meskipun ya masih jadi statusnya suami istri, ya itu bisa melakukan pisah harta. Nah, biasanya pisah harta itu contohnya seperti ini. Biasanya case yang terjadi ya, suami istri mau bikin perusahaan. Oke lah, dalam satu perusahaan ini ada suami dan istri. Nah, itu kan kalau secara hukum bisnis kan boleh ya, asalkan ada perjanjian pisah harta. Kalau misalkan hartanya masih gabung itu nggak bisa ya untuk dalam satu perusahaan suami dan istri masuk dalam satu pemegang saham itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan sudah pisah harta, boleh gitu.
Nah, terus pasal 2 ayat 5 wanita kawin sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 3 yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Nah, tentu kalau misalkan sudah pisah harta ini nomor NPWP sudah berbeda. Nah, jadi artinya kalaupun nantinya misalkan ini posisi sudah pisah harta ya, istri yo istri, suami ya suami. Jadi nggak bisa digabungkan. Jadi seperti itu ya, masing-masing. Oke. Nah, ini proses analisanya ya. Nah, terhadap WP orang peri wanita yang melaporkan SPT tahunan, pengujian data NIK di data kependudukan, jika ditemukan memiliki suami, dilakukan analisis terkait dengan NPWP suaminya, analisa terhadap SPT suami dan istri terkait perhitungan PPh terutang, terus yang berikutnya analisa data dan penyanding data internal, data eksternal, data hasil visit, data media internet, data media sosial, dan perhitungan besar pajak terutangnya. Nah, dalam hal posisinya suami istri melakukan pisah harta, nah itu tidak luput juga suaminya juga diperiksa. Nah, untuk memastikan apa ya, mereka tuh bener nggak sih dalam proses perpajakan, namanya juga menganalisis ya. Jadi segala aspek mereka cari. Nah, namanya juga orang pajak semuanya dicari. Jadi seperti itu ya. Penggunaan norma ya, terus ini sama lah ya. Jadi perhitungan netonya kalau misalkan kurang dari 4,8 sistemnya bagaimana? Nah, itu harus semuanya sesuai dengan ketentuan apa ketentuan umum perpajakan ya. Terus ini norma perhitungannya nanti kita lanjut. Nah, perbandingan ya. Nah, oke. Kelebihan memakai pencatatan norma sederhana dalam itu ya. Norma itu kalau misalkan di 4,8 ya, jadi kayak apa namanya secara omset misalnya dipotong 0,5%. Nah itu kalau misalkan keuntungannya seperti itu. Jadi sederhana dalam menghitung, dalam pengadministrasian pencatatan tidak perlu menguasai akuntansi. Karena apa? Melihatnya hanya dari omset. Ya, misalkan kita dapat omset 4 juta ya, 4 juta ya udah dihitung dari 4 jutanya setahun. Tapi nggak mungkin lah kalau setahun. Biasanya ya 100 atau 200 dan dihitung dari 100 200 tanpa mempertimbangkan biayanya. Nah, kerugiannya ini ya dianggap selalu untung dan tidak mungkin rugi, mempunyai resiko tarif normal lebih tinggi daripada perhitungan normal yang itu loh, yang kalau kemarin kan yang PPh 17 ya, jadi tarif progresif. Jadi lebih lebih baik yang mana ya? Antara norma atau perhitungan PPh 17. Tapi kalau misalkan kalau saya ya lebih seneng PPh 17 jadi fair. Jadi untuk masalah biaya bisa biaya PTKP bisa diperhitungkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan menghitung secara normal langsung dari omset, nah itu kan artinya untung atau rugi ketika ada uang masuk, semuanya diakui sebagai DPP-nya ya, dasar pengenaan pajaknya. Jadi seperti itu. Oke, dengan nomor perhitungan. Nah, nanti bisa teman-teman baca semua ya, karena nanti kepanjangan. Nah, oke. Nah, ini di sini terkait dengan siapa sih yang harus melakukan pembukaan. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Pasal 28 Undang-Undang KUP. Nah, ini kita bahas lagi nih masalah hukum pajaknya ya. Kita di pasal 28 siapa ya? WPOP, kegiatan usaha atau perjanjian atau WP Badan. Jadi, ketika kita orang pribadi ya memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, misalkan Mbak Desti punya usaha, tapi Mbak Desti tidak bekerja di tempat lain, maka melakukan harus melakukan pembukuan wajib ya sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP. Pengecualian, oke, pengecualian wajib pajak eh, orang pribadi yang menggunakan tarif norma. Nah, peredaran di bawah 4,8 tadi. Jadi ketika kita sebagai WP orang pribadi tapi ya mungkin pengusaha material tapi omsetnya masih kurang dari 4,8, kita tidak perlu melakukan pembukuan. Karena apa? Karena setiap ada uang masuk atau omset semuanya diperhitungkan.
Tuhan, gitu ya. Terus pengecualian lagi tidak melakukan pembukuan adalah WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu contoh kayak saya karyawan ya, misalkan saya kerja di suatu tempat, nah itu saya dapat bupot, jadi saya tidak perlu melakukan pembukuan. Oke, perlu yang diingat. Nah, nanti ini akan keluar juga di soal. Nah, di hukum pajak seperti menarik nih harus keluar nih. Jadi apa sih namanya, wajib pajak siapa yang berkewajiban ya untuk melakukan pencatatan. Nah, ini nanti dijelaskan. Nih. Ini secara tidak langsung ya. Kemarin Mbak Desti sama Mbak Desi ngomong sama saya, wah soalnya tidak keluar segala macam. Nah, saya akan kasih clue-cluenya ketika saya kelasnya. Gampang kan, enak kan. Nah, jadi nanti poin-poinnya, nah nanti yang dipelajari mana, yang penting mana. Nah, jadi nggak usah harus baca PPT semua, gitu. Kemarin dapat keluhan katanya dari Mbak Desti sama Mbak Desti ujiannya beda semua. Wah, itu saya nggak tahu tuh. Padahal saya udah buat, tapi kalau berbeda ya itu kan urusan Tuhan. Nah, jadi nanti gitu aja ya. Setiap saya ngomong, nah nanti kayak keluar, nah nanti Mbak ini catat. Nah, oh ini nanti yang keluar. Jadi Mbak nggak stres belajarnya, harus pelajaran dari hulu ke hilir, janganlah pusing kalau kayak gitu. Oke, nah ini ya terkait dengan analisa bukti dokumen. Nah, ini harus terkait dengan sistem pembukuan ya, harus tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi membuat pembukuan nggak boleh asal-asalan. Di Indonesia huruf Latin, angka Arab, mata ya, pokoknya seperti itulah ya. Nanti bisa dibaca secara langsung oleh eh, teman-teman. Nah, penyesuaian fiskal positif ya. Coba sekarang saya pengen tahu Mbak Desti. Terkait dengan fiskal positif, maksudnya seperti apa sih Mbak Desti? Silakan coba dijelaskan. Kalau menurut saya untuk penyesuaian fiskal positif itu koreksi terhadap em, biaya-biaya yang Hmm? menurut secara komersil itu kita akuin, tapi menurut perpajakan Hmm. itu nggak diakuin gitu Pak. Hmm. Kayak misalkan biaya entertain yang tanpa data Hmm. aktif atau Hmm. biaya telepon mungkin atau Hmm. seperti biaya pajak karena kan Hmm. kita nggak boleh mengenakan pajak nggak menganut asas untuk pengenaan pajak Hmm. berbeda gitu Pak. Jadi untuk biaya Hmm. sih terus sama Hmm. biaya-biaya selebihnya gitu Pak. Hmm. Tapi ada juga biaya pajak yang perlu dibiayakan. Apa tuh contohnya? Coba Biaya siapa? pajak yang Biaya pajak yang boleh dibiayakan. Ada loh. Apa coba? Padahal itu sering dilakukan. Biaya pajak STNK. oh Itu boleh. Boleh. Secara pajak boleh dibiayakan. oh boleh Pak. Boleh. Kalau pajak STNK boleh dibiayakan. Nggak apa-apa kalau STNK. Gitu. Nah, saya juga pernah ada sengketa itu, cerita sedikit. Jadi, saya mewakili suatu perusahaan di Surabaya. Memang saat pemeriksaan, keberatan, biaya tersebut nggak boleh nih dibiayakan. Nggak boleh segala macam, karena eh, dirasa biaya pajak ya kan. Nah, tapi ketika saya dibanding, menang. Karena apa? Biaya pajak STNK. Begitu. Kalau STNK boleh. Gitu ya. Nah, itu Itu suatu Pak satu-satunya itu Pak biaya pajak STNK aja. STNK terus PBB juga boleh. PBB juga boleh gitu. Tapi kalau kayak biaya pajak, PPh satu biaya PPh tiga ya nggak boleh. Karena kan biaya-biaya tersebut contoh ya, misalkan gini, logika logika sederhananya seperti ini. Ketika kita misalkan kita kan ngeluarin biaya pajak PPh satu buat karyawan, contoh, ya kan? Kita ngeluarin duit nih pajak. Nah, sebenarnya secara tidak langsung biaya tersebut kan yang menikmati kan adalah karyawan. Nah, sesuailah cocok dengan apa terkait dengan argumen Mbak Desti. Bener nggak? Masuk nggak? Ya kan? Karena PPh satu tersebut adalah suatu kenikmatan dari si karyawannya. Nah, PPh misalkan katakan gini, kita sebagai perusahaan motong nih gaji si Mbak Desti lah, kita potong gajinya.
untuk pembayaran pajak. Dan nanti kan pembayaran pajak itu bisa jadi kredit SPTOP-nya, ya kan? Nah, jadi akhirnya kenapa harus dibiayakan lagi kan gitu. Jadi sesuai dengan logika berpikir atau argumen dari Mbak Desti. Nah, kalau STNK nggak bisa dong. Kita bayar pajak STNK, ya kan? Nah, terus eh, apa namanya peralihannya bisa kemana lagi? Nggak bisa kan? Larinya nggak bisa kemana-mana lagi kan? Nah, jadi ya itu biaya tuh kayak apa namanya retribusi yang itu masih boleh gitu. Kalau biaya denda pajak, Pak, Denda pajak nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Itu banyak oh, ya. Jadi kalau masalah denda-denda apa namanya pajak, misalkan telat lapor, nah itu udah jelas nggak boleh sih memang. Ya buat apa? Karena logikanya kayak kita berpikir secara logika lagi kan. Buat apa si orang pajak ngeluarin denda, ya kan? Ngeluarin denda nih segini. Terus biaya denda itu bisa kita biayakan ya sama aja bohong dong nggak denda jadinya. Ya kan? Itu secara logika berpikir aja. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi fiskal positif seperti itu ya. Benar sekali sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Desti. Jadi termasuk biaya-biaya yang tidak dapat dibiayakan secara fiskal. Itu salah satunya adalah biaya pajak. Nah, ya biaya pajak itu ya kayak PPh satu. Terus apalagi biaya PPN ya kan? Kita ngeluarin biaya PPN terus dibiayakan itu lebih lucu lagi. Padahal ketika kita mengeluarkan PPN ya itu adalah haknya negara yang dititipkan melalui kita yang diperoleh dari customer begitu ya. Nah, sekarang penyelesaian fiskal positif, nah itu udah paham ya, tadi udah dijelasin ya. Oke, sekarang negatif. Coba Mbak Desti, apa sih itu penyesuaian fiskal negatif? Coba sekarang menjelaskan, Mbak Desti, Desti. Pak. Desti, Desi gantian sekarang, Mbak Desi sekarang. Coba, oh Mbak Desinya lagi kemana ini? Nggak apa-apa ya, jadi Izin off cam nggak apa-apa ya, Pak? nggak apa-apa. Apakah itu penyesuaian fiskal negatif? Oke, kalau aku sih kayaknya nggak bakal sepanjang Desi ya, Pak. Mm-mm. Langsung ke intinya aja sih. Iya, Kalau itu yang mengecilkan laba di fiskalnya, Pak. Jadi laba menurut oke. fiskalnya itu lebih kecil. Oke, lalu jadi ya contoh lah ya kayak dikenakan PPh final. Nah itu bisa dijadikan sebagai fiskal negatif. Nah kalau fiskal negatif memang lebih sedikit lah ya, nggak seperti fiskal positif. Nah kalau fiskal positif versinya banyak tuh ya. Rata-rata orang pajak kan, oh fiskal positif jadi banyak nih, bla A B C D E F G ya, banyak nih. Oh biaya ini nggak bisa dibiayakan. Oh biaya BPJS, nah biaya BPJS juga rata-rata biaya BPJS ini apa ya sering terjadi deadlock lah. Nah, biaya BPJS. Karena kan wagu ya, BPJS kan ada yang dibayarkan oleh perusahaan, ada yang dibayarkan oleh karyawan, ada yang benar-benar semuanya diklaim sama perusahaan. Nah, disitulah pembuktiannya. Nah, biaya BPJS itu sebenarnya masih masih 50-50. Mana yang bisa dibiayakan, mana yang tidak dibiayakan. Jadi seperti itu. Ya, jadi intinya gitu ya teman-teman ya, harus bisa membedakan penyelesaian fiskal positif dan negatif. Oke, terus, nah ini mau menggunakan pembukuan ya, jadi semuanya nanti dilihat aja. Nah, ini adalah filter pajak. Nanti teman-teman baca aja ya semuanya ya. Jadi tak perlu harus saya jelaskan. Nah, ini saya mau langsung ke WP Pajak Badan aja ya. Jadi untuk mempersiapkan waktu nanti akan saya kasih semuanya PPT-nya sama teman-teman. Dan nanti kalau misalkan teman-teman nggak paham atau nggak ngerti, bisa langsung tanya ke saya. Oke? Nah, wajib pajak badan. Oke, wajib pajak badan ini adalah potensi paling sering dikenakan SP2DK. Ya, jadi memang SP2DK ini lagi liar nih tahun-tahun ini. Padahal lagi penggantian presiden ya. Tapi SP2DK ramai sekali saat ini. Nah, wajib pajak badan ini apa ya? Jadi memang sekarang pengawasnya itu sedang digencar-gencarkan. Nah, dia biasa lebih sering lah ya keluar untuk badannya ketimbang pribadinya karena mungkin kalau kalau untuk wajib pajak badan kan
sudah jelas dan gamblang ya. Yang biasanya untuk bisnis biasanya pasti misalkan saya ya mau berbisnis pasti saya menggunakan perusahaan atau ya lebih jarang lah untuk menggunakan atas nama pribadinya seperti itu. Nah, ekualisasi dan rekonsiliasi. Nah, ekualisasi dan rekonsiliasi adalah mencocokkan saldo-saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasil terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Oke, saya tanya Mbak Desti, apakah ekualisasi dan rekonsiliasi ini contohnya apa? Coba Mbak Desti, contoh dari ekualisasi atau rekonsiliasi ini. Jadi kalau misalkan kalau ekualisasi dan rekonsiliasi itu contohnya kayak kita melakukan penyocokan Hmm. saldo omset antara laporan laporan keuangan, terus Hmm. SPT badan sama SPT Hmm. PPN Pak. Jadi kayak omset secara SPT PPN ini kan kalau SPT PPN itu per bulan ya Pak. Nah Hmm. itu omsetnya berapa di kalian Hmm. tahun itu omsetnya berapa terus kita samain Hmm. ke SPT badannya itu yang kita input di SPT badan udah sama Hmm. atau belum kayak yang di SPT PPN terus Hmm. misalkan mau diekualisasi lagi bisa ke eh, kalau misalkan perusahaannya di audit bisa ke laporan auditnya atau ke Hmm. kemudian di ekualisasi lagi ke general ledger-nya mungkin Pak. Nah, betul sekali. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi dalam hal SP2DK yang paling gencar ya, yang paling gencar untuk dimintakan klarifikasi itu adalah soal ekualisasi dan rekonsiliasi ini. Ya, karena gini, wajib pajak badan ya pasti nggak sedikit lah yang menggunakan laporan audit, ya kan? Terus juga ada perbandingan lagi itu di GL-nya. Ada perbandingan lagi di SPT Badan. Ini sering banget ditemuin. Sering sekali ya saya temuin. Contoh masalah omset ya. Ini banyak banget apa namanya perbedaan lah. Contoh di SPT Badan. SPT Badan omsetnya 12 miliar ya. Seluruh omsetnya antara omset dengan pendapatannya 12 M. Tapi PPN ya cuma 10 M. Nah, kenapa nih? Ya gitu kan. Nah, kenapa kok beda? Karena orang pajak itu maunya sama ya antara PPN dengan SPT Badan itu harus semua sama. Begitupun sama laporan audit. Itu harus semuanya sama secara omset. Ya, nilainya harus sama bagi mereka. Nah, ketika terjadi selisih, yang dikejar adalah nilai yang tertinggi. Itu udah pasti ya. Contoh kayak badan, oh omsetnya 12 M, tapi kok di PPN kok cuma 10 M. Nah, pasti yang dikejar menjadi acuan adalah yang di PPh badannya. Sehingga pemikiran dari orang pajak adalah mengkoreksi di bagian PPN-nya. Nah, artinya ada potensi lagi 2% nih. Sorry. Ada potensi lagi 2 miliar nih yang belum dilaporkan. Nah, jadi konstruksi ya perusahaan konstruksi atau perusahaan yang mau minjem uang lah ke bank. Akhirnya mereka menaikkan omset di laporan audit. Akhirnya apa? Eh, Ketahuan sama orang pajak, kok omsetnya gede banget, beda sama SPT Badan. Nah, akhirnya, oh enggak Pak, itu cuma digede-gedein karena saya mau minjem duit. Nah, buktinya apa? Kan nggak bisa, ya kan? Nah, itulah yang sering menjadi masalah saat ini. Begitu. Karena, udahlah demi mendapatkan uang, ya kan? Uang pinjaman dari bank, saya rela gede-gedein laporan audit. Saya gede-gedein omset saya. Tapi tidak tahu dampaknya, bahayanya adalah ya di pajak ini. Kecuali ya ketika memang dia sudah, oh ya, ya sudah, apa secara omset di laporan audit saya naikin aja, saya gedein. Tapi di SPT Badan juga saya naikin. Nah, SPT PP juga naikin. Nah, nyok, betul. Nanti yang ada berapa tuh pajak yang harus dibayar, ya kan? Udah ada PPN, udah ada PPh, ya kan? Nah, jadi pasti harus jadi pertimbangan. Jadi hati-hati sekarang, ya. Jadi teman-teman, nantinya ya, ketika memang teman-teman setelah lulus, kamu lagi lulus ya, amin.
terus kerja di suatu perusahaan, ketika menemukan indikasi-indikasi tersebut, disarankan ya, misalkan ke bosnya, Pak, jangan begitu, Pak, nanti bahaya, Pak, nanti kita bisa secara pajak gini-gini. Nah, itu. Jangan sampai. Karena gampangnya orang pajak tuh untuk melakukan pengawasan tuh gampangnya gini aja. Contoh, misalkan PPh satu gaji ya, sekarang kan sudah secara digital, apalagi nanti akan ada Cortex. Contoh, PPh satu ya, PPh satu di laporan gaji, kok gede banget di SPT Badan ya, di SPT Badan jumlah gajinya adalah 10 M. Tapi di laporan SPT satu kok cuma 1 M yang dilaporin ya? Loh, berarti 9 M-nya kemana gitu kan? Nah, berarti kan Bapak kebanyakan nih ngebiayain gajinya nih di SPT badannya. Nah, berarti kan harus lebih kurang lagi. Oh, itu kan harus dibuktikan. Nah, jadi seperti itu. Gampangnya orang pajak seperti itu. Apalagi sekarang saya dapat satu kasus lagi adalah lawannya sama data BPJS. Nah, ini lagi lebih serem, ya kan? Jadi orang pajak ngambil dari data BPJS. Itu boleh, boleh. Mereka dikasih akses semuanya. Bahkan rekening koran pun bisa dijadikan sebagai dasar acuan si Fiskus, pemeriksa pajak. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai saat ini ada yang masih belum paham? Oh ya, gimana? Apa sudah paham? Nah, oke. Nah, ini masalah terkait dengan objek PPN ya. Nah, di sini nih. Jadi apa namanya sebagai ininya aja formulasinya. Nah, analisa laporan keuangan. Nah, di sini nih. Contoh ya, analisa laporan keuangan, misalkan piutang berelasi dari 2017 nih, saya kasih contoh ya, 2 M, terus tiba-tiba 2018 naik jadi 6 M. Nah, ini ada suatu kenaikan ya, ada selisih 4 M. Lah, ini kenapa kan gitu. Jadi memang untuk wajib pajak badan biasanya dianalisis seperti ini secara laporan keuangannya. Terus biasanya di piutang sama hutang ya, karena kan di sini tahu-tahu aset naik ya kan. Biasanya kan gini, kalau orang pajak melakukan pemeriksaan, misalkan aset naik, ya kan aset naik, aset naik. Dianggap mereka, oh berarti kamu tuh ada penghasilan lagi, kok aset bisa naik, ya kan? Nah, lawannya kan, oh berarti biasanya bisa diakal-akalin di piutang atau hutang. Makanya ketika terjadi, ya terjadi kenaikan atau penurunan piutang maupun hutang, makanya di situ biasanya ya, meskipun belum terjadi temuan, orang pajak aktif tuh, Pak. Coba lihat perjanjian kreditnya, ya kan? Coba lihat pembayaran kreditnya. Coba lihat bukti piutangnya segala macam. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi biasanya dimain-maininnya ya di bagian-bagian sini nih, ya. Di mana? Di neracanya, di piutang atau utang bisa bermainan di situ. Ya, begitu ya, Mbak Desti ya. Setelah melihat banyak apa namanya beberapa SP2DK. Nah, Mbak Desti bisa lihat sendiri sama Mbak Desi ya sebagai saksi ya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman malu tanya sama saya, tanya sama Mbak Desti maupun Mbak Desi karena Mbak Desti dan Mbak Desi ini sering saya gejolokin sama beberapa banyak SP2DK yang kasusnya Sama. berbagai sih. Jadi begitu ya. Oke. Nah, jadi analisanya itu SP2DK ya sampai sebegitunya untuk di wajib pajak badan. Jadi untuk terkait dengan laporan keuangan itu harus benar-benar real ya. Jadi jangan sampai kalaupun kalaupun memang ada ya istilahnya di apa namanya tembak-tembak segala macam ya kalau bisa harus dicatat di memo ya. Jangan sampai dalam pencatatan laporan keuangan banyak yang keliru. Nah, saya juga punya ada case lagi persediaan, soal persediaan antara 2000 berapa ya? 2019 ke 2020 harusnya kan persediaan akhir di 2019 sama dengan persediaan awal di 2020 sebagai contoh. Nah, tapi ini berbeda. Nah, ini gimana nih? Kan laporan keuangannya. Berarti orang pajak istilahnya dengan gampangnya, oh laporan keuangan kalian ini keliru, laporan keuangan kalian salah. Wong apa persediaan akhir 2019 sama persediaan awal 2020 itu udah beda kok. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi memang
orang pajak bisa mencari kesalahan kita sebagai wajib pajak itu gampangnya dari laporan keuangan kita juga bisa. Jadi dari berbagai aspek, nggak cuma dari informasi laporan transaksi. Nah ini yang terpenting adalah laporan keuangan. Makanya terkait dengan pembukuan ini jangan asal-asal ya, jangan sampai ngasal kemana-mana gitu kan. Jadi jangan sampai yang penting balance. Oh, tahun 2019, misalkan teman-teman ya, nanti ini teman-teman dibantukan untuk melaporkan SPT Badan. Oh, yang penting laporan keuangan saya balance aja deh. Balance. Terus terus laporan tahun yang 2026, misalkan 2025 udah balance, 2026 balance juga. Oh, yang penting raca balance udah selesai, happy udah. Oh, tapi kan nggak tahu dampaknya gimana. Nah, saldo itu kan harus ngeling, ya kan? Contoh kayak misalkan piutang sama hutang, kalaupun ada naik atau turun, nah teman-teman juga harus tahu buktinya dong. Ya jangan sampai tiba-tiba hutang naik, dar. Kok naik ini? Nah perjanjian kreditnya ada nggak? Kan gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya harus menjelaskan satu poin. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan analisis laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa belajar dari kesalahan-kesalahan ya. Jadi kalau misalkan di laporan keuangan memang ada suatu kesalahan, itu dengan gampangnya sekali orang pajak melakukan pemeriksaan. Jadi ketika nanti ya, pesan saya, ketika teman-teman menjadi tax officer ya, tax officer atau konsultan pajak nanti ke depannya, nanti teman-teman suruh membuat laporan keuangan, teman-teman harus memeriksa dulu laporan keuangan tahun sebelumnya. Agar apa? Agar laporan keuangan teman-teman yang dibuat saat ini misalkan itu benar begitu. Jangan sampai misalkan teman-teman masuk di 2024, oke. Tapi teman-teman nggak melihat laporan keuangan ke belakang, nggak ngecek laporan SPT ke belakang gimana. Nah, akhirnya saldonya nggak nyambung dong, nggak ngeling dong. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus meriksa ke belakang juga gitu. Setidaknya 1 tahun lah, 1 tahun sebelum teman-teman masuk ke klien tersebut. Jadi gitu. Atau ya intinya kalau misalkan teman-teman sudah bener nih saldo awalnya dari tahun lalu, udah teman-teman mungkin bisa aman gitu. Jadi jangan sampai asal-asalan untuk yang penting balance. Nah, ini yang salah. Ini banyak keliru di para perusahaan-perusahaan gitu kan. Apalagi ini yang terutama tuh untuk masalah ini misalkan konstruksi minta SBU ya kan, minta minta surat berizin usaha lah untuk kebutuhan ininya, kebutuhan perusahaannya ya untuk pencairan dana segala macam ya, dia akhirnya mencari cara untuk oh udah ngotak-atik angka aja, hanya angka doang ya kita otak-atik, yang penting balance kelar. Nah tapi secara perpajakan tidak seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar nggak boleh asal gitu, nggak boleh asal balance, nggak boleh asal nyatet gitu, harus benar-benar ada buktinya. Jadi mungkin teman-teman nanti alah kan cuma konsultan pajak ngapain kayak gitu. Itu ya, justru itu kita sebagai apa ya, orang pajak nanti, maksudnya orang di bagian perpajakan nggak boleh asal balance gitu ya teman-teman ya. Itu yang pesan dari saya. Nah, proses analisa ini nanti undang-undangnya bisa teman-teman baca semua. Nah, ini analisa arus kas ya kan, arus kasnya gimana gitu kan. Apa namanya? Kita oke ngeklaim biaya A, biaya B, biaya C. Ini keluarnya itu apa aja. Nah, misalnya soal biaya. Misalkan contoh lagi kalau misalkan analisa arus kas terkait dengan omset. Nah, itu kan juga bisa masuk kan. Maksudnya arus kas masuknya tuh apa aja kan gitu. Nah, nanti bisa dijadikan sebagai analisa oleh si orang pajak. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman nih makanya nanti buat teman-teman ketika nanti sudah jadi konsultan pajak, amin ya. Jangan kasih fee murah karena nanti kerjaan teman-teman tuh banyak. Oke, oh 1 tahun doang. Oh cuma 1 doang kok mahal. Nggak bisa begitu karena kita harus satu ngeliat laporan keuangannya, rekening korannya, sorry, ngeliat ngeliatin rekening korannya gimana ya kan, apa namanya, antara saldo kas ya kan sama rekening koran itu sama atau enggak ya kan. Nah terus rekening korannya ada berapa. Ya itu jangan sampai, ya kalau mau ngasal boleh asalkan jangan sampai kebablasan dan tidak punya dasar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi
semuanya harus dipertimbangkan dalam berbagai aspek ya. Ketika membuat laporan keuangan ya, terutama itu ya kita harus melihat dulu laporan keuangan sebelumnya. Terus juga kita ngecek rekening koran, bukti-buktinya. Jangan sampai kita bikin angka asal-asalan. Tapi kecuali misalkan ada wajib pajak, Mas tolong dong bantuin laporan keuangan. Lah Pak, buktinya ada nggak? Oh nggak ada Pak, saya ngasal ya. Ya udah, tapi kalau misalkan saya ada salah-salah, jangan salin-salin. Nah itu nggak apa-apa, terserah. Nanti kan batunya ada di mereka sendiri. Yang terpenting teman-teman sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Gitu ya. Oke, nah sepertinya ya nanti bisa teman-teman baca semua, tapi apabila memang teman-teman kurang paham ya, nanti bisa ini PM yang tidak dapat dikreditkan. Jadi misalkan contoh kita beli sesuatu ya, misalkan gini, ada suatu perusahaan ya, ada suatu perusahaan, misalkan perusahaan ini di bidang jasa konsultan ya kan, terus tahu-tahu beli mobil 10 biji, 10 mobil mobil misalkan mobil Innova lah, beli 10 mobil Innova. Terus pajak masukannya bisa dikreditkan. Nah, secara fiskal ya memang boleh gitu loh karena dianggap mobil. Tapi kan apakah memang tidak membuat menjadi curiga tuh ya kan, beli mobil 10 padahal karyawan cuma 14. Berarti satu karyawan dikasih satu mobil gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal. Jadi analisis tersebut bisa menjadi potensi si orang pajak untuk melakukan pemeriksaan, sorry, melakukan pengawasan SP2DK gitu. Hal-hal yang seperti itulah. Jadi nggak semua PM itu bisa dilakukan pengkreditan pajak. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti, nah ini eh, perhitungan rata-rata ya. Jadi pajak masukan juga kalau misalkan nanti, nah untuk yang ini di PMK 186 garing PMK titik 03 garing 2 2022, misalkan contohnya seperti ini. Kita ngejual nih, ngejual eh, jasa ya ke orang atau menjual pokoknya JKP apa menjual jasa atau menjual barang yang tidak kena pajak, tapi di sisi lain juga ada yang kena pajak. Nah, kita misalkan sudah sebagai perusahaan PPN nih. Nah, ketika masukkan PM itu nggak boleh semuanya. Jadi harus ada perhitungan rata-rata gitu. Jadi misalkan contoh ada perusahaan A ya. Perusahaan A menjual maksudnya dalam arti menjual apa ya, menjual jasa lah ya, menjual jasa, ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Maksudnya ada yang kena PPN, ada yang tidak kena PPN. Nah, pajak masukannya ini tidak boleh diakui semuanya. Nah, contohnya pajak masukan, misalkan pajak masukan ini beli apa ya, beli barang produksi lah atau let's say apalah gitu. Pokoknya pembelian-pembelian yang memang secara aturan bisa dikreditkan. Katakanlah semua kredit pajaknya dimasukin nih, semuanya dimasukin kredit pajaknya. Tapi perlu diingat, ketika ada pajak keluaran yang memang tidak dikenakan PPN, nah nanti akan ada perhitungan rata-rata. Nah, perhitungannya ya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa semuanya pajak masukan diakui semua. Nah, nanti teman-teman, nah ini boleh kalau misalkan ini teman-teman, bentar ya teman, saya ada tuh. Ini ya, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya, ketika memang ada case seperti itu, jadi kita tidak bisa mengkreditkan seluruh pajak masukan. Nah, ini harus di rata-rata. Nah, itu yang perhitungannya seperti apa sih? Ya kan? Ya, ya pokoknya nanti teman-teman bisa baca sendirilah. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak paham, nanti akan saya eh, kasih unjuk lah. Nah, nanti ini untuk Desti ya. Jadi untuk yang ini, untuk case ini nanti akan saya jelaskan ya, Desti ya nanti di kantor. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh, nah nanti ada soalnya saya pernah ada kejadian nih. Jadi si wajib pajak ini menjual jasa, ada yang PPN, ada yang nggak PPN. Nah, sehingga
pajak masukan itu tidak dapat diakui semuanya, begitu. Ngerti ya? Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan untuk formasi perhitungannya ya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti teman-teman baca dulu. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, baru nanti tanya saya ya. Oke. Oke, sekiranya, wah udah thank you ya. Jadi nanti ini, oke. Selanjutnya ya, saya mau kasih teman-teman gimana sih gambaran SP2DK. Oke, di sini akan saya biar nggak apa ya, SP2DK tuh apa sih ya kan? Ntar jangan-jangan tahu-taunya dapat SP2DK, dikira cuman surat himbauan doang. Nah, jadi seperti ini ya SP2DK. Apakah kelihatan di layar? Kelihatan nggak? Masih belum, Masih Pak. di PowerPoint, Pak. Ini sekarang masih PowerPoint. Masih, Pak. Iya, Pak. Oh, kalau sekarang apa? Belum ada, Pak. Caranya share screen gimana? Kok nggak bisa? Bentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Sekarang masih di folder, Pak. Hah? Di folder? Serius? Ya, Berarti tax nggak audit. kelihatan ya? Hah? Tax audit yang Waduh, waduh. masih ada file-file gitu, Pak. Sebentar ya. Oh ini. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Keluarnya apa? SP2DK. Oke, nah jadi begini ya teman-teman ya. Ini tapi tetaplah semuanya saya sensor, saya edit ya. Jadi dari KPP mana, ini semua saya edit ya. Nah, kalau nomor telepon ini ya nanti ya ini mah dari apa namanya DJP apa DJP pusat ya. Jadi call centernya. Nah, oke ini kayaknya sih udah saya hapus semua. Nah, oke. Jadi eh kurang lebih bentuk SP2DK seperti ini ya teman-teman. Gambarannya lah seperti ini. Jadi kalau misalkan pokoknya perhatikan adalah di halnya permintaan udah ngomongin ini berarti adalah SP2DK. Nah, oke, di sini eh, ada beberapa suatu hal ya, satu objek yang perlu diklarifikasi. Nah, kita seakan-akan seperti itu ya. Yang pertama, terdapat selisih antara nilai jumlah penghasilan neto pada SPT tahunan dengan nilai laba komersil pada laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, ini hubungannya dengan laporan audit nih. Nah, berarti ada selisih. Terus yang kedua, ada selisih penghasilan neto pada poin A sebesar 3M. Nah, ini ada selisih nih. Wah, kenapa nih ada apa namanya? Penghasilan neto secara komersil pada poin A yang belum dilaporkan. Terus yang ketiga, ada terdapat biaya sehubungan dengan jasa sebesar 5 juta yang belum dilakukan pemotongan PPh tiga. Nah, artinya kalau kasih yang seperti ini, bentar ya. Oke. Tadi ada iklan lagi ya kita lanjut. Nah, jadi terkait dengan apa kasus yang C terdapat biaya sehubungan dengan jasa sebesar 5 juta yang belum dilakukan pemotongan PPh 3 adalah contohnya seperti ini. Saya selaku perusahaan, ya kan. Nah, saya kan berkewajiban istilahnya saya pakai jasa orang lah untuk misalkan ya
ngebor air. Nah, ngebor air kan ada jasa kan, yaitu ada objek PPh 23. Nah, kita sebagai penikmat jasa, ya penikmat jasa, kita berkewajiban untuk melakukan pemotongan nih PPh 23-nya. Nah, dari sinilah meskipun memang secara logika ya, yang dapat duit kan mereka gitu, tapi kita belum belum motong nih. Nah, ini kita ya berkewajiban untuk memotong. Nah, ini terkait dengan potong pungut. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang D, terdapat data saldo rekening sebesar 300 juta yang belum dilaporkan di SPT tahunan PPh Badan. Wah, berarti kan rekening rekening koran nih, saldo rekening ya kan? Berarti orang pajak bisa punya akses dong ya terkait dengan rekening koran setiap wajib pajaknya. Oke, sekarang teman-teman, oke, ini dulu deh. Saya mau tanya siapa ya? Hmm, saya tanya siapa? Coba deh. Saya mau tanya ini terkait dengan kasus nomor satu. Terdapat selisih antara nilai jumlah penghasilan neto komersil pada SPT tahunan dengan nilai laba komersil pada laporan keuangan yang telah diaudit. Ini ada selisih 3M ya antara poin A dengan poin B. Nah, ketika kalian posisinya sebagai tax officer atau sebagai sebagai apa ya, konsultan pajak ya, atau bagian staf pajak lah di suatu perusahaan terus dapat SP2DK, hal apa sih yang perlu kalian siapkan? Nih, kasus seperti ini ya, terdapat selisih antara nilai jumlah penghasilan neto SPT dengan laporan audit. Jadi antara laporan audit dengan SPT ini berbeda penghasilannya. Oke, hal apa yang harus kalian siapkan untuk menjawab SP2DK tersebut? Coba apa? Ayo teman-teman, udah pada ngantuk ya. Coba coba kita pancing dulu dari Mbak Desti. Coba Mbak Desti komen apa yang harus disiapkan. Izin masuk Pak. Jadi menurut saya untuk yang bisa disiapkan Mm-mm. karena di sini kan selisih nilai jual penghasilan neto komersil pada Mm-mm. SPT tahun. Berarti kita harus minta data SPT tahunannya, terus GL-nya, Mm-mm. terus karena di sini ada laporan keuangan yang telah diaudit, kita harus minta audit reportnya Mm-mm. Terus apa lagi? sekaligus GL-nya, GL Mm-mm. dari itu terus mungkin kalau perlu faktur-faktur Mm-mm. pajaknya Pak, Mm-mm. Oke, SPT sip. PN. Oke, ya, oke. Udah itu udah cukup bagus. Jadi saya tidak langsung Mbak Desi sudah peka ya terkait dengan suatu kasus SP2DK. Dan ini nanti akan menjadi tugas kalian. Jadi cara menjawab SP2DK seperti itu ya. Yang pertama, apa aja sih dari kasusnya ya, dari kasusnya kalian harus siapkan dulu nih apa yang harus menjadi eh, apa yang harus Anda siapkan dari kasus-kasus tersebut. Ya, contoh, kalau misalkan ngomong masalah perbedaan omset ya antara SPT badan dengan audit, udah jelas. Yang harus dibuktikan adalah laporan auditnya. Ya. Terus kedua, pencatatannya GL-nya. Nah, di sini kan bisa jadi karena ada mungkin penghasilan, misalkan contoh ya kayak apa namanya, penghasilan lain-lain lah. Nah, di sini ada perbedaan pencatatan mungkin di situ. Nah, kita lihat mana yang lebih real antara audit dengan laporan SPT. Nah, jadi diekualisasi tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus untuk yang poin di poin C, terdapat biaya sehubungan dengan jasa sebesar 5 juta yang belum dilakukan pemotongan PPh 23. Apa yang harus Mbak siapkan sebagai konsultan pajak maupun tax officer di satu perusahaan? Coba Mbak Desti. Nah, Saya Pak,
Iya, karena Mbak Desi lagi di jalan tadi. Coba. Sehubungan dengan jasa yang belum Hmm. mendapatkan penguatan PPh 3, mungkin saya akan minta JL-nya, terus Hmm. eh, daftar bukti potongnya, mungkin Pak. Hmm. Hmm. Terus dari situ saya akan cari dari jasa-jasa yang mungkin akan mempunyai potensi dipotong PPh 3, terus saya cocokkan Hmm. nominalnya Mantap. dari potensi PPh 3 tersebut dengan Hmm. nominal di SPT unifikasinya. Gitu, Pak. Siap. Bagus itu betul. Nah, mungkin sedikit tambahan. Kalau misalkan ternyata memang, misalkan contoh ya, terdapat sehubungan dengan jasa sebesar 5 juta. Nah, misalkan katakan jasanya terkait dengan pengeboran air. Nah, misal kita ternyata pengeboran air itu nggak pakai wajib pajak badan nih, tapi kita pakai kuli orang biasa gitu kan. Nah, berarti kan objeknya bukan 23 dong, tapi 21. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin 5 juta ini kita nyewa orang, misalkan 2 orang gitu kan, 2 orang, nah 5 juta 2 orang, nah berarti kan yang harus dipotong kan dua-duanya nih, berarti kan setengah-setengah. Nah, kalau misalkan memang dirasa karena mereka kan tenaga ahli kan, karena kan untuk pengeboran air juga butuh tenaga ahli, jadi harus dihitung lagi PP dosen berarti nihil. Nah, itu bisa juga sebagai pembelaan teman-teman di SP2DK. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya gambaran sedikit. Nah, biasanya di SP2DK itu nanti ada siapakah AR-nya, siapakah kepala seksi pengawasannya, pejabat pendampingnya siapa. Nah, di sini nanti akan tertulis di sini. Begitu ya teman-teman. Nih, terus agak ada tanda tangan kepala kantor. Nah, di sini juga ada lampiran-lampirannya. Nah, seperti itu. Nanti saya share deh ya untuk materi-materi dan bentuk SP2DK di perkuliahan hari ini. Oke, saya yakin pasti teman-teman sudah pada ngantuk ya karena jam-jam segini enaknya bobok siang ya, apalagi hari Sabtu disuruh kuliah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf ya dari kemarin saya menunda-nunda terus kuliahnya. Nah, nanti eh, saya coba tanyain Pak Nahrudin dulu ya. Kayaknya rencana saya akan memberikan tugas buat teman-teman ya karena saya ingin tahu apa namanya ngerti apa teman-teman ya terkait dengan materi-materi yang pernah saya sampaikan. Jadi kayak saya akan memberikan suatu soal ya kayak SP2DK gini lah. Jadi nanti teman-teman apa yang harus dipersiapkan, terus apa namanya, bagaimana pembelaannya. Nah, jadi kayak ini ya, kayak seolah-olah kayak role play ya jadinya ya. Jadi role play menjadi konsultan pajak dan tax officer di suatu perusahaan. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu nanti saya tanya dulu ke Pak Didin, nanti saya akan informasikan lebih lanjut. Gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Pasti tidak ada kayaknya. Pasti tidak ada, karena sudah capek, sudah lelah. Gitu. Oke, teman-teman, jadi nanti kalau misalkan ada yang memang mau ditanyakan, nggak usah sungkan sama saya. Silakan monggo ditanya aja, nanti akan saya jawab karena eh, hal tersebut adalah kewajiban teman-teman semua. Oke, cukup dari saya. Sebelumnya terima kasih yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.